Hai saham gorengan loyal member, IHSG minggu ini bergerak cukup sideways ya. Dari pergerakannya dari hari Senin di range 7.153 ya, lalu dia turun ke 7.144 dan hari ini closing di 7.192 ya di hari Jumat. Nah, ini menjadi pergerakan sideways IHSG dalam satu minggu, di mana ini sebenarnya cukup positif karena sebelumnya IHSG itu turun jauh sekali, sudah selalu turun, dan sekarang dia sudah melakukan potensi reversal setelah sebelumnya sideways, di mana di hari Jumat yang biasanya jadi rawan profit taking, dia justru break dari MA5-nya yang selama hari Senin ini tidak pernah di break. Nah, IHSG ini sudah berada di area oversold-nya ya, dan dia sedang melakukan golden cross dari stokastiknya, dan di sini target potensinya adalah ke angka 20 dari stokastiknya dan melakukan pelanjutan reversal. Nah, tapi kita coba lihat angka-angka penting dari IHSG ya. Kalau kita tarik Fibonacci sebagai garis panduan aja dari lembah sebelumnya ya, ini menjadi support yang cukup kuat ya di 7.169 sampai dengan 7.160. Nah, ini adalah support yang cukup kuat untuk IHSG, di mana ini gagal di break ya, support ini tidak di break di Agustus, dan support ini juga sepertinya tidak akan di break di November. Nah, ini berarti menjadi potensi awal untuk pemantulan IHSG, dan ini menjadi titik poin awalnya ya kemarin. Kalau IHSG menguat di hari Senin depan setidaknya sampai ke 7.200 saja ya, meskipun garisnya di 7.217, target pergerakan IHSG seharusnya naik hingga ke akhir tahun ke angka 7.397. Nah, ini adalah estimasi pergerakan IHSG saya untuk di bulan Desember ya. Jadi menurut saya ini adalah potensi yang bagus untuk membeli saham, dan makanya saya akan masuk ke beberapa rekomendasi di minggu depan. Oke, rekomendasi yang pertama ya, ini ada Dewa. Nah, Dewa ini menarik karena hampir semua sahamnya, coba kalau kalian lihat ke BRMS ya, BRMS punya pola yang sama ya, menguat. Saya sempat rekomendasikan dulu di sini, kalau kalian hold dia cukup tinggi ya, dia menguat hingga ke sudah uptrend yang sangat tinggi. Kalau BRMS, NENRG juga sudah cukup tinggi ya, menguat juga, bentuknya uptrendnya sama. Ini yang membentuk pola Bakri ya, dimana semua saham Bakri kalau naik biasanya itu diikuti dengan saham yang lainnya. Nah, yang paling potensi yang saya lihat, yang punya akumulasi cukup besar juga, saya nggak tunjukkan akumulasi di sini ya, itu adalah Dewa sebenarnya, dan pergerakannya ini masih nanggung banget setelah koreksi ya. Jadi yang patut kalian koreksi itu adalah Dewa ya, ini punya potensi yang sangat menarik ya. Jaga aja supportnya di trendline ini ya, yang sebelumnya cukup mantul nih di dia. Nah, di sini dengan target penguatan, kalau saya lihat di sini sebenarnya targetnya unlimited ya, seperti rekomendasi saya di BRMS tadi kemarin. Nah, mungkin targetnya adalah ke high sebelumnya aja. Beli aja dari harga terakhir ke high sebelumnya di 136, dan batas amannya pasang di supportnya ya. Ini pasang aja di garis trendline supportnya ini. Kalau break dari 2,5% ini Anda bisa cut loss. Nah, breaknya ini hanya kalau closing, karena trennya ini lagi sangat oke banget dan akumulasinya juga oke. Nah, dari segi stokastiknya dia lagi berada di area tengah ya, di area 50, tapi di sini sudah membentuk golden cross, jadi potensinya masih melakukan penguatan. Dan kalau kalian lihat dari stokastiknya di sini terjadi penguatan juga ya, ini membentuk higher low sama seperti harganya, jadi tidak ada indikasi akan melakukan reversal ke arah downtrend kayak gitu. Nah, satu lagi indikasi yang cukup oke, yaitu harganya sebenarnya kan
sedang menurun ya dalam sekitar 2 minggu ke belakang. Dan volumenya itu juga ikut menurun. Nah, ini yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau harga menurun, tren minornya menurun, disertai dengan volume yang menurun, potensi untuk downtrendnya di sini, karena dia sedang downtrend minornya itu dibantah oleh volume. Jadi kemungkinan nextnya dia akan melanjutkan penguatan. Ini cukup oke, cukup potensial, kalian bisa ambil sesuai dengan target saya. Ya, ini adalah rekomendasi utamanya. Rekomendasi yang kedua itu ada Kija. Ya, rekomendasi hari ini ada 3 ya. Nah, Kija ini punya potensi yang menarik, sama seperti Dewa, dia punya uptrend yang sangat kuat. Ya, di sini sempat menguji supportnya. Meskipun hanya di harga lowest ya, dia tidak pernah memantul dari supportnya kecuali di hari ini, di hari 11 November ini. Jadi menurut saya ini masih cukup kuat. MA5 juga sudah di break, kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat targetnya pun ini sudah highest ya, bahkan sejak tahun lalu ya. Ini targetnya pun sudah highest sejak tahun lalu. Kalau kalian mau lihat highestnya lagi, itu ada di tahun 2020. Di mana highestnya waktu itu ada di 262. Dan kalau kalian lihat MA5 tertingginya itu ada di 228. Menurut saya potensinya mungkin adalah ke angka tersebut ya. Ke angka tersebut. Nah, tapi kita nggak akan muluk. Jadi saya rekomendasikan untuk ambil di MA5 dengan target ke highest sebelumnya aja. Ini di 7%-an. Kalau dia bisa break dari highest sebelumnya ini, target potensinya pasti lebih tinggi lagi, yaitu ke angka-angka yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, pasang batas aman di 2-3% sesuai dengan garis supportnya. Lalu di sini stokastiknya kalian lihat juga ya, dia masih melakukan penguatan. Jadi potensinya masih cukup tinggi. Ya. Yang terakhir itu adalah SDPC. Ya, 3 saham yang saya rekomendasikan ini semuanya punya target akumulasi yang cukup tinggi. Jadi ini sangat oke untuk dikumpulkan, untuk dikoleksi ya. Nah, SDPC ini sebenarnya kalau dibuat secara garis ya, ini cukup kompleks karena dari trennya ya, tren majornya, tren menengahnya sebenarnya sedang uptrend, tapi dia membentuk tren minor yang mana dia menguat lagi sendiri ya. Dan ini kalau dibuat garis tidak akan pernah make sense untuk tren minornya. Jadi saya akan pasang pergerakan Fibonacci-nya dari puncak terdekatnya aja yang terjadi di November 2023. Nah, ini berarti hampir tahun lalu. Pergerakannya hanya untuk patokan dari kita akan pasang targetnya kemana, karena penguatannya masih cukup signifikan di sini. Tidak ada tanda-tanda pelemahan, disertai dengan volume yang menguat. Stokastiknya sedang dalam kondisi golden cross di pertengahan, belum sampai ke area overbought. Dan ini masih menarik. Berarti setidaknya kalau kalian beli, mungkin di area koreksi ya, ranges-nya 170 sampai 173 adalah ke targetnya setidaknya setengah dari penguatannya ini ya, dari resistance-nya atau terkuatnya adalah di 16 poin ya, atau 9,41% di angka 183. Batas aman pasang selalu di 3%. Ya, ini sesuai dengan pergerakan MA5 di minggu lalu, yaitu di 165. Dan ini juga adalah masuk ke dalam angka psikologis dari saham SDPC. Ya, jadi itu 3 saham yang saya rekomendasikan, punya potensi yang naik yang tinggi banget. Ada beberapa saham yang mungkin potensi jadi highest gainer di minggu depan, tapi kita tidak akan muluk, tetap sesuai dengan analisa, dan lakukan analisa lebih lanjut ya. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi-rekomendasi seperti ini, dan kalian menonton video ini sampai akhir ya, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Ya, ada di bit.ly/ksg premium.